Story time. Ding. Hola Gambols, it's Minyo here and I'm back with another video for you guys. Dan di video kali ini Minyo akan melakukan story time videos tentang kejadian aneh yang terjadi di pesawat atau penerbangan. Ya, kita semua tahu bahwa dunia penerbangan adalah dunia yang sangat sibuk, oke? In every 1 second pasti ada pesawat yang terbang di manapun. Itu adalah hal yang udah pasti gitu kan. Dan dikarenakan kesibukan tersebut, pastinya ada aja hal yang aneh terjadi di dalam aktivitas tersebut. Ya, banyak banget tersebutnya. I don't know what happened to me. First of all, Minyo, yes, this is a different place, I know. Minyo lagi ada di Bandung sekarang. Ini adalah kamar lamanya Minyo yang sekarang apparently sudah kosong. Minyo lagi mengunjungi keluarganya Minyo, and yeah, I have to do what I gotta do. Okay, so I'm filming it here. Dan kenapa sih Minyo memilih topik ini dibanding topik-topik yang lain? Karena baru aja beberapa minggu yang lalu ada kejadian yang sebetulnya disheartening. Disheartening itu artinya kayak unsettling, gak enak gitu ya. Hal yang tidak enak terjadi dan went viral. Dan di video ini Minyo akan menceritakan banyak-banyak cerita dan kejadiannya ada di banyak-banyak tempat dan di banyak-banyak penerbangan. Jadi gak cuman satu tempat aja atau satu particular kejadian, and it's going to excite you. I know that, okay? So, let's move on to the first story. Cerita di mana ide ini terjadi atau video ini terjadi, oke? Asal usulnya. Ini adalah cerita yang pertama yang paling baru, paling hot dan paling Dan sebelum kita mulai, ambil minum kalian and let's cheers. Think. Oh, yeah, I know. Ketinggalan di rumah, oke? Just, bukan yang emas, bukan yang biasanya, ketinggalan di rumah. For this video, maafkan. Let's cheers. Clink. Oke, kejadian ini terjadi di Amerika, tepatnya penerbangan dari Chicago menuju ke Kentucky. Dan penerbangan ini adalah penerbangan United Airlines. Kalau misalnya kalian mengikuti cerita-cerita video storytime YouTuber luar, United Airlines adalah satu penerbangan yang, not that good. Bukan penerbangan yang bagus dan selalu aja ada masalah yang terjadi di sana gitu loh, di penerbangan tersebut. Nah, salah satunya ini. Kejadian ini terjadi sekitar beberapa minggu lalu ya, sekitar 2 minggu laluan. Ada suatu kesalahan yang terjadi pada penerbangan tersebut, yaitu penerbangan tersebut mengalami overbook gitu. Jadi ada lebih banyak orang yang bayar tiket untuk naik pesawat tersebut, tapi kursinya nggak cukup. Intinya seperti itu. Itu adalah overbook, oke? Dan of course, segala yang online pasti aja terjadi gitu. Masalah-masalah kecil seperti itu. Nah, jadi sebelum si penerbangan ini take off, si pramugari atau pramugaranya melakukan atau membuat suatu pengumuman. Oke, nah pengumuman tersebut adalah untuk beberapa penumpang dengan sukarela turun dari pesawat dengan beberapa kompensasi yang diberikan dari si penerbangan ini, seperti penginapan yang akan dibayar oleh perusahaan United Airlines tersebut dan juga kompensasi berupa uang gitu, sejumlah uang yang akan diberikan kepada penumpang yang mau dengan sukarela turun dari pesawat supaya masalah tersebut bisa tertangani lah gitu. Setelah pengumuman tersebut diudarakan, ternyata tidak ada penumpang yang mau turun. Kemungkinan orang-orang yang ada di pesawat tersebut ya sibuk lah ya dan pengen cepat-cepat pulang ya. Iyalah, nggak ada yang mau gitu kan, tiba-tiba di-delay, tiba-tiba disuruh turun dari pesawat gitu. Jadi setelah beberapa saat si pramugari atau pramugara tersebut mengumumkan lagi bahwa kompensasinya dinaikkan berupa beberapa ratus dolar tambahan gitu kan. Masih nggak ada yang mau. Dan akhirnya si pramugari dan pramugara tersebut mengumumkan bahwa mereka have to take the hard way. Mereka harus melakukan hal yang sebetulnya tidak diinginkan. Apakah hal itu? Jadi mereka akan memilih penumpang secara acak untuk turun dari pesawat dan secara bukan paksa ya, dan tetap untuk mendapatkan kompensasi tersebut. Cuman bedanya ini mereka dipilih secara
acak gitu. Dan akhirnya ada 3 orang yang terpilih. Salah satunya adalah Dr. David Dow. Dia adalah orang Chinese yang naik ke pesawat itu dan dia adalah seorang dokter. Akhirnya dia terpilih dan karena katanya si dokter tersebut memiliki seorang pasien yang harus ditemui keesokan harinya, dia menolak untuk turun dari pesawat. Untuk beberapa saat dia menolak dan akhirnya lama-kelamaan pihak United Airlines dan beberapa security melakukan hal yang tidak diinginkan, yaitu menyeret laki-laki ini, si dokter ini, keluar dari pesawat. Dan ini adalah salah satu klip yang direkam oleh salah satu penumpang. And yeah, it's not very good. Dan let's just watch. Oh my God! Pilots drive to Louisville? Can't they rent a car for the pilots and have them drive? No! Oh my God! Oh my God! Oh my God! No! My Guys, my God! What are you doing? No, this is wrong! Oh my God! Look at what you did to him! Oh my God! I have to go home. I have to go home. I have to go home. I don't have to. Just kill me. Just kill me. Kill me. Just kill me. I have to go home. Kill me. Just kill me. Just kill me. Just kill me. Alright, jadi itu adalah videonya. Ya, gak enak banget. Dan hal yang paling mengganggu buat Minyo dari kejadian tersebut adalah si Dr. Dow ini diseretnya bener-bener diseret sampai si dokter ini tuh kayak kejedot sampai berdarah gitu. It's not that good. Sedangkan United Airlines ini adalah sebuah perusahaan besar. Seharusnya mereka bisa memperlakukan penumpangnya secara lebih baik. Bukannya diseret kayak ngeseret binatang-binatang aja nggak kayak gituin gitu loh. Ini seorang manusia dan seorang dokter gitu. Dia memiliki jabatan yang if you get what I mean, dan dia diseret segitunya, udah kayak karung beras. Menu. Dan banyak orang di luar sana yang memiliki pendapat mengenai kejadian ini. Ya, hubungannya terhadap ras dan kasta dan lain-lain sebagainya. Menurut Minyo ini bukan tentang ras, bukan tentang siapa dia, apakah dia orang Chinese atau dia apa gitu. Itu bukan mengenai hal itu. Ini adalah hal yang lebih dari ras dan lain-lain sebagainya yang dikatakan oleh orang-orang kebanyakan gitu loh. I mean, dari basisnya aja ini penerbangan tuh nggak punya moral dan tata krama yang baik dan benar. Siapapun, siapapun, mau dia orang Chinese, dia mau orang hitam, dia orang putih, dia Caucasian, dia orang Latin, diperlakukan seperti itu. Kalau dia diperlakukan seperti itu sama aja dia, si penerbangan tersebut sudah tidak punya moral dan tanggung jawab yang baik dan benar begitu loh. It's just not a right thing to do to anyone. Dan hal lain yang agak-agak shocking tentang ini, Minyo kemarin sempat ngecek gitu ya, ngecek stoknya mereka, nilai investasi dari perusahaan United Airlines ini. Yang Minyo kira setelah kejadian ini terjadi, nilai dari perusahaan tersebut terjun bebas gitu, kayak turun gak ada harganya, nol, nada, perusahaannya gulung tikar dan lain-lain sebagainya. Tapi ini adalah hal yang aneh menurut Minyo yang terjadi. Justru nilai perusahaan tersebut naik secara signifikan. Like what the fuck is happening? Okay. Well, kalau misalnya dipikir lebih jauh lagi, Minyo ngerti bahwa orang-orang yang invest di perusahaan tersebut bakalan mengetahui bahwa nilainya akan anjlok, jadi orang-orang buru-buru beli stok tersebut. Maksudnya investasi dari perusahaan tersebut gitu. Makanya tiba-tiba nilainya naik gitu, bukannya malah turun. And that is some crazy thing that happened to this event. Okay. Dan Minyo pengen nanya sama kalian, pendapatnya kalian tentang kejadian ini, kejadian United Airlines dengan Dr. David Dow ini. We don't know for sure kelanjutannya kayak gimana, you can just check for yourself. Dan ini masih panas sih, of course, semua orang panas melihat video tersebut, video yang menjadi viral tersebut. And Minyo pengen tahu pendapatnya kalian, so tulis di comment box di bawah, oke? Selanjutnya, ini adalah cerita
yang terjadi di Indonesia. Oke, kita pindah dari negara Amerika dulu, kita pindah ke Indonesia. Oke. Beberapa tahun lalu, yaitu tahun 2014, ada suatu perusahaan di Indonesia yang namanya, dan kita semua tahu bahwa it's not the best companies out there. Dan Minyo pun punya pengalaman pribadi tentang ini. Mungkin di next video, kalau misalnya kalian pengen tahu dan penasaran tentang cerita pribadinya Minyo, silahkan loh ditulis di comment boxnya di bawah, because I got some receipt. You boo. Oke, back to the story. Ini adalah kejadian yang terjadi tanggal 14 November 2014. Pesawat ini adalah pesawat yang terbang dari Surabaya dan tujuannya ke Denpasar. Oke, jadi kejadiannya adalah seorang pilot menawarkan pramugarinya kepada penumpang. Kalian tahu lah di sini arti menawarkan itu apa gitu ya. Tebak-tebak aja sendiri. Minyo akan baca dari artikel yang Minyo dapat. Jadi ceritanya di sini adalah sang pilot dari maskapai bernomor rute Surabaya Denpasar disebut menawarkan pramugari janda kepada penumpang sebagai kompensasi keterlambatan terbang. Gini loh, kompensasi dari keterlambatan penerbangan, dan I know ini sering banget terlambat terbang. Kena delay almost every time I bought the ticket, okay? Just so you know, okay? Dan Minyo aja belum pernah mendapatkan kompensasi atas keterlambatan penerbangan, okay? Dan kalau misalnya Minyo sebagai penumpang, Minyo nggak mengharapkan lebih-lebih kok gitu. At least gue dikasih duit makan atau enggak gue dikasih nasi box atau apa atas keterlambatan tersebut gitu, untuk kita nunggu di dalam airline atau di dalam bandara atau apapun itu gitu loh. Just as simple thing as that, we feel grateful gitu loh. Why the fuck you chose to give your pramugari kepada penumpang lo sebagai kompensasi keterlambatan? Like, gue baca cerita ini aja udah yang kayak cringe so hard, okay? Dan nggak cuman itu aja. Di penerbangan ini bukan cuman pilotnya menawarkan pramugari kepada penumpang atas keterlambatannya mereka. Nggak cuman itu aja, sister, brother, and every friends that I have online, okay? Tapi ternyata di atas penerbangan, ini pesawatnya lagi terbang, lagi terus tiba-tiba speaker nyala, okay? Dan tahu apa yang terjadi? Seperti film-film komedi Hollywood, yang terjadi adalah suara desahan-desahan yang terdengar di speaker, dan semua penumpang bisa mendengar desahan-desahan tersebut. Like, what the fuck do you mean, sister, brother? Apapun penerbangannya, oke, Minyo nggak subjektif karena Minyo juga mengalami hal-hal yang kurang enak terjadi kepada penerbangan tersebut gitu ya. But penerbangan apapun itu, kalau misalnya kejadiannya seperti itu, that's just fucked up, okay? That's just fucked up gitu. Like, what? Ini mah udah nawarin, udah kayak kartel gitu ya, dan tiba-tiba ada suara desahan gitu. Just nggak ada hal yang bisa memperbaiki hal tersebut, dan just it's fucked up. Minyo berusaha untuk kayak okay, what things can be done gitu. Apa hal yang bisa dilakukan untuk at least gitu membantu dan menolong kondisi ini gitu. Nothing, alright? Mungkin apologize or whatever. Dan ternyata ada beberapa berita dan sumber-sumber lain yang Minyo baca. Pilot tersebut itu menerbangkan pesawat dengan keadaan mabuk dan melakukan hal tersebut gitu. I mean, come on, itu adalah klarifikasi yang lu bisa berikan terhadap kita gitu. Pilot lu mabok, like, nawarin orang aja udah salah, apalagi ditambah desahan. Dan sekarang lu tambahin bahwa pilot tersebut kondisinya mabok gitu, like,
Let me just fix my hair. What do you mean? Cerita selanjutnya ini datang dari airlines yang pertama kali Minyo mention, yaitu United Airlines. Yes, oke. Jadi beberapa bulan lalu ada suatu kejadian di mana 3 orang anak kecil dilarang untuk naik ke pesawat United Airlines karena menggunakan legging. What? Menurut Minyo ini adalah hal yang sangat aneh karena baru pertama kali ini Minyo mendengar bahwa kalau misalnya kita mau naik ke pesawat terus kita harus dandan in like a particular way gitu, dengan kayak baju khusus atau dress code khusus gitu. Karena selama ini jujur aja Minyo naik pesawat Minyo pakai boxer and like t-shirt. Kalau misalnya memang Minyo ada penerbangan yang tiba-tiba atau apa, like I do that. Minyo pakai piyamanya Minyo ke pesawat and I'm fine doing that. Sedangkan ini adalah anak-anak cewek yang ya palingan umurnya juga cuma belasan. Terus dilarang naik pesawat karena mereka menggunakan legging. Yang leggingnya juga bukan legging jala-jala. Legging, tahu kan legging? Like legging. Dia mendengar cerita ini aja udah kayak gini. Apalagi pada saat itu. Kenapa cerita ini menjadi viral? Karena orang-orang di Amerika sana tahu dan akhirnya ngebombardir United Airlines di Twitter dan segala macam sosial media. Karena ada beberapa orang yang menganggap ini adalah hal yang seksis, menganggap United Airlines itu berlebihan dan lain-lain sebagainya. Jadi setelah mereka mendapatkan hujatan ini itu segala macam dari netizen, dari warga-warga Amerika Serikat, di segala sosial media yang mereka punya, akhirnya mereka keluar dengan klarifikasi gitu. Nah, klarifikasinya apa sih Minyo? Jadi mereka keluar dengan klarifikasi seperti ini. Bahwa 3 anak-anak tersebut adalah anak-anak yang terbang dengan menggunakan tiket khusus untuk para keluarganya pekerja United Airlines. Jadi itu adalah hal yang normal untuk mereka menggunakan attire yang lebih pantas semacam itu gitu. Sedangkan kita makalan mana tahu sih gitu yang mana yang keluarganya pilot, yang mana keluarganya pramugari, yang mana keluarganya ini manusia. Itu adalah semua manusia gitu loh. I mean just. Dan ini adalah anak-anak umur belasan tahun. Dan akhirnya ternyata sih yang lebih parahnya lagi, dari ketiga anak tersebut 2 anak gagal terbang. Hanya 1 anak aja yang berhasil terbang. I mean come on. Untuk anak-anak kecil, it's making sense buat mereka pergi di dalam satu pesawat itu dalam satu grup gitu kan, like it's just like normal sense, alright. Nah, mereka dipisahkan gitu, which is itu lebih membahayakan nggak sih? Kayak bisa aja terjadi penculikan, sedangkan airlines-nya seperti itu, mereka nggak punya tanggung jawab yang besar-besar amat, atau perlakuan mereka pun kurang pantas lah gitu. I mean come on, mereka nggak menggunakan legging fishnet gitu. Kalau misalnya pakai legging fishnet, okay, I get it, I totally get it, itu nggak appropriate. Sedangkan ini legging yang biasa aja gitu, celana olahraga gitu kan, itu adalah legging gitu loh, kayak just come on. Dan itu juga celana panjang, bukan yang kayak ngeliatin bujur gitu, like some people are just crazy, okay? Some people are just crazy. Oke, lanjut ke cerita selanjutnya. Cerita ini datang dari maskapai Indonesia yang namanya. Oke, nah kebetulan kejadian ini bukan kejadian yang dibuat-buat oleh maskapainya sendiri, melainkan dari sisi penumpangnya. Oke, jadi di penerbangan tersebut sebelum lepas landas ada yang namanya safety demo gitu kan, kayak hal-hal apa aja yang diperagakan oleh sang pramugari untuk bisa meningkatkan keamanan selama penerbangan. Betul kan? Betul. Itu adalah kayak aktivitas normalnya segala penerbangan yang ada di dunia ini. Dan tugasnya pramugari adalah untuk mengecek segala hal yang possibly bakal mengancam keselamatannya orang-orang, ya kan? Dan meyakinkan bahwa semua orang yang naik ke pesawat tersebut sudah melakukan apa yang diinstruksikan oleh para pramugari dan pramugara agar semuanya aman gitu kan sampai kepada tujuan. Nah, jadi ceritanya ada salah seorang pejabat ditegur nih sama seorang pramugari untuk mematikan handphonenya sebelum lepas landas. Dan entah bagaimana caranya si pramugari tersebut
dipukul oleh sang pejabat tersebut. I mean, come on. What is wrong with you? Dan kalau misalnya you've lived long enough untuk bisa nonton TV dan membaca berita, kalian pastinya udah pernah mendengar cerita ini, dan cerita ini pun sudah dideskripsikan secara panjang lebar di TV manapun, begitu kan. Dan konon katanya si pejabat ini terancam mendapat hukuman penjara dikarenakan oleh ulahnya dia sendiri. I mean, here is the thing, girls and boy. Siapapun kalian, apapun jabatannya kalian, kalau misalnya kalian ditegur sama siapapun karena kalian melakukan kesalahan, hal yang harus kalian lakukan apa? Mendekarkan, menerima, dan mencoba memperbaiki diri. Bukannya malah nonjok gitu, siapapun kalian, ya kan? That's the right thing to do. But no, this person yang konon katanya adalah seorang pejabat dan mungkin dia punya sesuatu hal yang penting untuk ditangani, atau bisnis yang harus ditangani, atau dia akan menerima uang ratusan triliunan juta rupiah, begitu kan? Dan hal yang dia lakukan adalah he took the shortcut, nonjok seorang wanita. Oke. Dan pejabat ini, for a note, is a man. Gak ada di dunia ini hal yang membolehkan satu orang memukul orang lain. Oke. Dari situ aja udah salah gitu kan. Ini apalagi seorang laki-laki yang konon katanya punya otorisasi sangat besar begitu ya. Dia memukul seorang wanita. Yang tujuan si wanita ini hanya adalah untuk menjalankan tugasnya dan juga meyakinkan keamanan dari segala penumpang yang ada di pesawat tersebut, supaya mereka semua bisa naik pesawat, mendarat, dan melakukan aktivitas seperti normalnya, begitu. Oh my god, who the fuck are you? Semarah apapun kalian, sepentingnya hidup kalian, gitu loh. Kalian bisa mematikan handphone sebentar aja, probably only 1 hour, 2 hour, hanya sejam 2 jam, dan kalian gak bakalan mati. Gitu. Duit kalian juga bakalan masih ada di ATM. Bisnis kalian juga ya bakalan masih tetap ada. Hanya untuk bilang ke orang yang mungkin kalian ada bisnis with, bilang aja bahwa gue mau naik pesawat dulu, I talk to you guys in 1 hour. It's so simple, okay? It's very simple. Hal yang dia lakukan adalah hal yang sangat-sangat tidak terpuji, gitu loh. Walaupun itu tahun 2013, gue ngedenger cerita itu dan ngebaca cerita itu, gue masih bisa marah sekarang. Kenapa ada orang yang bisa melakukan hal keji seperti itu secara mudahnya gitu, and think that they will pass on and live on with that gitu. Like, no, you can't. Lo gak bisa. Gue yakin orang itu kayak udah gak punya muka lah. Gue yakin by now ya. Karena like every media, semua media yang ada di dunia ini, TV, web, blog, tabloid, semuanya pasti sudah menulis artikel-artikel atau nge-publish artikel-artikel yang tentang apa yang dia lakukan. Like, kalau gue sih jadi dia ya, tahu, muka gue udah gue kasihin ke orang lain, transplant cari muka lain. Cerita ini adalah cerita terakhir dan Minyo memilih cerita ini supaya kalian merasa lebih nyaman dan aman gitu ya. Dan kayak, oh ya, there's still some humanity in this world gitu. Masih ada kebaikan yang ada di dunia ini, begitu ya. Oke. Jadi ini adalah kejadian viral yang terjadi beberapa tahun lalu, tepatnya sekitar tahun 2014. Nah, kejadian apa sih, Minyo? Jadi, ada sebuah foto yang menjadi viral yang dipost oleh seseorang ke Facebook, di mana orang tersebut menaiki salah satu maskapai Indonesia, yaitu foto seperti apa sih, Minyo? Ding! Ini adalah fotonya. Yes, itu adalah foto seseorang sedang beribadah menggunakan mukena gitu, sedang sholat gitu ya. Nah, kenapa foto ini bisa viral? Ya of course, dilihat dari fakta di mana seseorang sedang beribadah di atas pesawat gitu loh. Dan apalagi ini adalah seorang pramugari yang seharusnya dia lagi bekerja di atas pesawat tersebut gitu. Tapi dia masih bisa menyempatkan untuk sholat
di atas pesawat tersebut seperti itu, dan tetap beribadah lah gitu intinya setelah dia melakukan tugas-tugasnya gitu. Jadi ini adalah foto yang sangat-sangat viral sekitar beberapa tahun lalu, dan foto ini diunggah ke Facebook oleh seorang I believe dia adalah orang Malaysia. Ada beberapa komentar yang sangat-sangat baik untuk didengar gitu dan dilihat gitu. Jadi dia memuji si pramugari tersebut gitu. Dan ada juga beberapa netizen-netizen yang lucu-lucu gitu ya, nyolek-nyolek nyindir-nyindir orang yang ada di daratan. Seperti statement, ada salah satu statement yang lucu. Tuh lihat, pramugari di udara aja masih bisa sholat, gimana yang di darat gitu. Dan I feel bad. That is a nice ending. Dan Minyo harap cerita terakhir tersebut membuat kalian having another faith, gain some faith in humanity back into your life setelah mendengar 4 cerita awal yang agak-agak. Alright, then sekian dari Minyo. Semoga kalian suka sama video ini. And if you like this kind of video, hit thumbs up and also subscribe to my channel. And don't forget to also follow me on another social media under @minyo33. Alright, then and I'll see you guys later. Bye. Mwah.